Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul tentang kebijakan digital. Tema ini sangat relevan mengingat semakin pesatnya perkembangan teknologi di dunia kita. Dan bagaimana kebijakan digital itu memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan hak individunya. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas lebih dalam berbagai aspek kebijakan digital itu, mulai dari tujuannya, dampak, tantangan, hingga masa depannya. Pertama-tama, saya akan jelasin nih tentang kebijakan digital itu sendiri. Apa sih kebijakan digital itu? Apakah dia penting? Jadi teman-teman, kebijakan digital adalah aturan atau pedoman yang mengatur aktivitas digital di masyarakat, yang menggabungkan aspek hukum, etika, dan teknologi dalam dunia digital itu, yang bertujuan untuk menciptakan ruang digital yang aman, adil, dan juga bertanggung jawab. Kenapa sih dia penting? Karena guys, dunia semakin bergantung pada teknologi. Meningkatnya ancaman digital, contohnya kayak penipuan, hoax, dan pelanggaran data. Serta masyarakat perlu perlindungan dan kejelasan aturan dalam menggunakan teknologi itu. Teman-teman, kebijakan digital ini tuh sebenarnya sangat dekat sama kita. Misalnya, saat kita install aplikasi dan diminta setuju syarat ketentuan. Itu juga bentuk perlindungan data loh. Atau saat kita belanja online, kebijakan e-commerce melindungi kita dari penipuan. Jadi, kebijakan digital penting supaya kita merasa aman dan penggunaan teknologi bisa diatur dengan jelas dan adil. Selanjutnya adalah tujuan dari kebijakan digital itu. Tujuan utama dari kebijakan digital adalah untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, adil, dan produktif. Beberapa tujuan penting kebijakan digital adalah yang pertama, meningkatkan perlindungan pengguna. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi data pribadi dan informasi sensitif kita yang sangat rawan disalahgunakan. Yang kedua adalah menjaga keamanan cyber. Teknologi yang berkembang pesat juga membawa tantangan besar dalam hal kejahatan cyber. Oleh karena itu, kebijakan digital berfokus pada pencegahan ancaman digital. Yang ketiga, mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini juga bertujuan untuk menciptakan iklim yang mendukung inovasi di dunia digital, sambil tetap mengatur dampaknya agar tetap menguntungkan masyarakat secara luas. Kebijakan digital dibentuk dari beberapa komponen penting. Yang pertama adalah regulasi dan perundang-undangan, yang memberikan landasan hukum agar aktivitas digital bisa diatur dengan jelas. Yang kedua adalah infrastruktur teknologi juga krusial. Tanpa adanya jaringan internet yang stabil dan aman, penerapan kebijakan digital tidak akan efektif. Yang ketiga adalah perlindungan data pribadi menjadi inti dari kebijakan ini, mengingat betapa mudahnya data tersebar secara online. Selain itu, literasi digital masyarakat juga perlu ditingkatkan, karena kebijakan digital yang bagus tidak akan berjalan jika masyarakat tidak paham cara menggunakannya. Dan terakhir, perlu kolaborasi semua pihak, pemerintah, sektor swasta, dan penggunaan, agar kebijakan ini berjalan efektif dan tepat sasaran. Jadi guys, kebijakan digital ini bukan hanya soal perlindungan data pribadi, tetapi juga menyangkut keamanan cyber, aturan bagi media sosial dan aplikasi digital, hak-hak pengguna internet, hingga memastikan masyarakat punya akses dan pemahaman yang sama terhadap teknologi. Ini penting agar perkembangan teknologi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja. Di dunia digital, data adalah aset yang paling berharga. Tanpa perlindungan yang baik, data kita bisa dicuri, dijual, atau bahkan yang paling buruk digunakan untuk kejahatan seperti penipuan dan manipulasi. Kebijakan digital hadir untuk memastikan setiap orang memiliki hak untuk mengontrol informasi pribadinya, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan data biometrik. Selanjutnya adalah serangan cyber.
Serangan cyber bisa menyerang siapa saja, mulai dari individu biasa sampai bahkan ke lembaga pemerintahan. Kebijakan digital membantu menetapkan standar dan protokol keamanan untuk mencegah hal ini. Contohnya, ada kewajiban penggunaan firewall, enkripsi, hingga pelatihan bagi pengguna agar tidak mudah terkena serangan seperti phishing. Serangan phishing adalah upaya penipuan untuk mendapatkan informasi sensitif dari korban. Serangan ini termasuk kejahatan cyber yang dilakukan dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Phishing, cara kerjanya adalah seorang penipu akan menyamar sebagai entitas terpercaya, lalu memancing korban untuk mengklik tautan berbahaya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi pribadi, data akun, dan data finansial. Contohnya itu kayak email palsu, pesan teks, panggilan telepon, ataupun situs web palsu. Data yang menjadi sasaran mereka itu adalah nama, usia, alamat, username, password, nomor kredit, dan bahkan informasi keuangan. Adapun tata kelola platform digital yaitu mengatur operasional aplikasi dan media sosial agar tidak merugikan pengguna atau pelaku usaha lain. Platform seperti TikTok, Shopee, dan Instagram harus tunduk pada aturan yang menjamin transparansi, keadilan, dan perlindungan konsumen. Tanpa pengaturan, platform besar bisa memonopoli pasar, menyebarkan informasi yang salah, atau bahkan mempermainkan algoritma tanpa kontrol. Hak digital warga negara. Hak digital meliputi privasi, kebebasan berekspresi, akses internet, dan keamanan dalam menggunakan teknologi digital. Setiap warga negara memiliki hak untuk merasa aman saat beraktivitas di internet. Mereka juga berhak mengakses informasi, menyuarakan opini, dan menikmati layanan digital tanpa diskriminasi. Namun, hak ini juga datang dengan tanggung jawab untuk tidak menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian. Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gadget atau aplikasi, tetapi juga kemampuan untuk memahami informasi, berpikir kritis terhadap konten yang dikonsumsi, dan tahu cara menjaga keamanan diri saat online. Misalnya, tahu mana berita yang benar dan mana yang hoax, atau cara membuat password yang aman. Tanpa literasi digital, masyarakat sangat mudah terjebak dalam penipuan online, terprovokasi berita palsu, atau bahkan menjadi korban eksploitasi digital. Oleh karena itu, kebijakan digital mendorong edukasi digital mulai dari sekolah hingga masyarakat umum. Inklusi digital. Inklusi digital adalah akses dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, seperti internet dan infrastrukturnya, perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan literasi digital oleh semua orang yang tanpa memandang usia, jenis kelamin, bahkan suku bangsa. Inklusi digital menekankan bahwa transformasi teknologi tidak boleh menciptakan kesenjangan. Banyak masyarakat di daerah terpencil yang belum punya akses internet, ataupun kelompok lansia yang kesulitan memahami teknologi. Pemerintah harus memastikan ada program khusus untuk menjembatani kesenjangan ini, seperti pembangunan jaringan internet di pelosok, pelatihan digital bagi UMKM, dan dukungan teknologi untuk menyandang disabilitas. Tanpa inklusi digital, manfaat teknologi hanya akan dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat saja. Etika dan tanggung jawab di dunia digital. Teknologi memberi kebebasan, tetapi juga membawa tanggung jawab. Etika digital mencakup bagaimana kita bersikap saat berkomunikasi online, menghargai privasi orang lain, tidak menyebarkan konten negatif, dan bersikap sopan dalam ruang virtual. Tanpa etika, dunia digital bisa menjadi ruang yang penuh kebencian, perundungan, dan bahkan manipulasi. Karena itu, kebijakan digital juga harus mencakup pembentukan budaya etis di dunia maya, baik melalui pendidikan maupun penegakan hukum. Adapun regulasi pemerintah Indonesia terkait kebijakan digital, yaitu
Indonesia sudah punya beberapa dasar hukum untuk kebijakan digital. Misalnya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang mengatur aktivitas di internet, termasuk konten negatif dan transaksi online. Selain itu, Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP juga disahkan pada 2002 yang mengatur cara data pribadi dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Pemerintah juga menerapkan peraturan mengenai penyelenggara sistem elektronik atau PSE yang mewajibkan platform digital untuk mendaftar dan tunduk pada hukum di Indonesia. Tidak selalu mulus, pasti ada tantangannya. Begitu juga dengan kebijakan digital di Indonesia. Walau regulasi sudah mulai ada, kebijakan digital di Indonesia masih menghadapi banyak sekali rintangan. Yang pertama adalah literasi digital masyarakat yang sangat rendah, terutama di daerah terpencil. Kedua, belum semua wilayah punya infrastruktur internet yang memadai. Yang ketiga, regulasi masih tumpang tindih atau belum konsisten antara kementerian ataupun lembaga. Misalnya, aturan soal privasi bisa berbeda antar instansi. Keempat, ancaman cyber yang terus berkembang, dari penipuan daring, pencurian data, hingga penyebaran hoaks dan propaganda. Semua tantangan ini harus dihadapi lewat kebijakan yang terintegrasi dan menyeluruh. Kolaborasi multipihak dalam kebijakan digital. Kebijakan digital tidak bisa hanya disusun oleh pemerintah. Dunia teknologi berkembang terlalu cepat, sehingga perlu dukungan dan masukan dari semua pihak. Perusahaan teknologi bisa membantu dari sisi inovasi dan pelaksanaan teknis. Akademis bisa memberi kajian ilmiah dan solusi kebijakan. Sementara masyarakat sipil penting untuk mengawasi agar hak-hak publik tetap terlindungi. Kolaborasi ini harus dibangun secara terbuka dan transparan agar kebijakan digital benar-benar bisa menjawab kebutuhan nyata di masyarakat, bukan hanya kepentingan segelintir pihak. Membuat kebijakan digital saja tidak cukup. Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan itu diimplementasikan. Pertama, harus ada peta jalan atau roadmap yang jelas agar pelaksanaan tidak tumpang tindih. Yang kedua, pelibatan stakeholder penting agar kebijakan tidak hanya dibuat dari atas ke bawah, tetapi juga memperhatikan kebutuhan lapangan. Yang ketiga, penting adanya sistem monitoring dan evaluasi berkala, karena dunia digital cepat berubah. Kebijakan yang efektif hari ini bisa jadi tidak relevan tahun depan. Strategi yang fleksibel dan adaptif sangat dibutuhkan. Adapun peran pemerintah dalam kebijakan digital yaitu sebagai regulator. Pemerintah membuat undang-undang, peraturan, dan standar untuk mengatur aktivitas digital. Tapi perannya tidak berhenti di situ saja. Sebagai fasilitator, pemerintah harus menyediakan infrastruktur digital seperti jaringan internet di pelosok dan pelatihan bagi masyarakat. Lalu, sebagai pelindung, pemerintah harus menjamin hak digital warga negara terlindungi, serta memastikan keadilan di ruang digital. Pemerintah juga harus menindak pelanggaran seperti kejahatan cyber, penyalahgunaan data, atau diskriminasi digital. Peran sektor swasta dalam kebijakan digital perusahaan teknologi dan penyedia layanan digital seperti Google, Gojek, ataupun Tokopedia memegang peran penting dalam ekosistem digital. Mereka menciptakan teknologi baru, menyediakan layanan untuk publik, dan seringkali berada di garis depan dalam implementasi kebijakan digital. Namun, mereka juga harus patuh terhadap regulasi terutama dalam hal perlindungan data, transparansi algoritma, dan moderasi konten. Kolaborasi yang sehat antara sektor swasta dan pemerintah penting agar regulasi tidak menghambat inovasi, tetapi juga tidak membiarkan pasar digital menjadi liar tanpa aturan. Masyarakat juga berperan penting dalam kebijakan digital. Tanpa partisipasi publik, kebijakan digital hanya akan berjalan satu arah. Masyarakat bisa berperan dengan menjadi pengguna digital yang bijak,
tidak menyebar hoax, menjaga data pribadinya, dan menggunakan teknologi untuk hal-hal yang produktif. Lembaga swadaya masyarakat dan komunikasi digital juga penting dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan, serta menyuarakan kebutuhan kelompok yang rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, dan masyarakat adat. Ruang partisipatif ini juga harus dijaga agar kebijakan digital benar-benar berpihak pada semua kalangan. Selain itu, adapun studi kasus kebijakan digital Uni Eropa atau GDPR atau General Data Protector Regulation, Uni Eropa menerapkan GDPR sejak 2018 dan ini menjadi salah satu kebijakan perlindungan data paling ketat di dunia. GDPR memberi kontrol penuh terhadap individu atas data pribadinya. Misalnya, seseorang bisa meminta perusahaan menghapus semua datanya atau tidak mengizinkan data pribadinya digunakan untuk iklan. GDPR juga memberi sanksi berat bagi perusahaan yang melanggar, termasuk denda yang bisa mencapai jutaan euro. Negara-negara lain termasuk Indonesia mulai mengadopsi prinsip-prinsip dari GDPR ini untuk mengembangkan kebijakan digitalnya sendiri. Selain itu, ada juga studi kasus Singapura dan kebijakan Smart Nation. Singapura membangun kebijakan Smart Nation untuk membangun kota cerdas yang berbasis teknologi dengan fokus pada data, infrastruktur digital, dan pelayanan publik yang efisien. Singapura menjadi salah satu contoh negara yang sukses membangun kebijakan digital secara terintegrasi. Melalui program Smart Nation ini, pemerintahnya menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Contohnya, mereka menerapkan sistem transportasi pintar, layanan kesehatan digital, dan pengelolaan data kota yang terpusat. Semua layanan publik terintegrasi lewat aplikasi nasional, dan data dikumpulkan secara sistematis untuk membantu pengambilan keputusan. Namun juga, Singapura juga dikenal tegas dalam regulasi data dengan pengawasan ketat demi menjaga keamanan dan privasi warga negaranya. Transformasi digital di sektor pendidikan. Transformasi digital dalam pendidikan meliputi digitalisasi kurikulum, platform pembelajaran daring, dan peningkatan literasi digital di sekolah. Pandemi COVID-19 mempercepat digitalisasi pendidikan itu. Banyak sekolah dan universitas beralih ke platform digital, seperti Google Classroom ataupun Zoom. Tapi, transformasi ini bukan hanya soal alat, melainkan perubahan cara belajar. Kurikulum harus disesuaikan, guru perlu pelatihan, dan siswa harus dibekali kemampuan belajar mandiri secara daring. Kebijakan digital di sektor pendidikan juga harus memastikan tidak ada kesenjangan. Anak-anak di daerah harus tetap mendapat akses yang sama, baik itu internet, gawai, maupun materi ajar. Transformasi digital di sektor pemerintahan atau e-government. E-government memungkinkan masyarakat mengurus berbagai hal secara online, seperti pajak, KTP, atau layanan kesehatan. Hal ini menghemat waktu, biaya, dan tenaga, serta mengurangi potensi korupsi karena semuanya dicatat secara digital. Namun, implementasi e-government ini memerlukan infrastruktur yang kuat, sistem keamanan yang andal, dan sumber daya manusia yang siap. Kebijakan digital membantu memastikan seluruh lembaga pemerintah memiliki standar layanan digital yang seragam dan mudah diakses oleh publik. Isu kecerdasan buatan AI. AI menimbulkan pertanyaan etis tentang privasi, diskriminasi algoritma, dan tanggung jawab atas keputusan otomatis. Kecerdasan buatan seperti ChatGPT atau sistem rekomendasi dari YouTube membantu hidup kita jadi lebih mudah. Tapi,
Di balik itu, muncul isu etika. Misalnya, AI bisa mengambil keputusan berdasarkan data yang bias, sehingga berdampak pada kelompok tertentu secara tidak adil. Selain itu, siapa yang bertanggung jawab jika AI membuat kesalahan? Apakah pembuatnya, penggunanya, atau AI itu sendiri? Kebijakan digital harus mulai mengatur penggunaan AI agar tetap etis dan menghargai hak asasi manusia. Hal ini menjadi sangat penting karena AI makin banyak digunakan di bidang penting seperti keuangan, hukum, hingga kesehatan. Dampak sosial kebijakan digital. Kebijakan digital memiliki dampak besar terhadap struktur sosial, gaya hidup, dan relasi antar individu di masyarakat. Teknologi digital telah mengubah cara kita bekerja, belajar, bersosialisasi, bahkan berpolitik. Kebijakan digital ikut menentukan apakah perubahan ini berdampak positif atau justru memperbesar kesenjangan sosial. Misalnya, penggunaan media sosial yang tidak sehat bisa memicu polarisasi atau isolasi sosial. Di sisi lain, jika diatur dengan baik, teknologi bisa menjadi alat pemberdayaan, membuka peluang kerja baru, menghubungkan orang dengan minat serupa, dan memperluas akses informasi. Maka dari itu, kebijakan digital harus tetap peka terhadap dampak sosial yang muncul agar bisa membangun masyarakat yang inklusif dan adaptif. Kebijakan digital juga berdampak pada ekonomi. Kebijakan digital mendorong pertumbuhan ekonomi digital, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat daya saing nasional. Ekonomi digital mencakup berbagai sektor, seperti e-commerce, vintage, startup teknologi, hingga konten kreator. Kebijakan digital yang mendukung perkembangan teknologi akan menciptakan banyak peluang ekonomi, terutama bagi generasi muda. Contohnya, dengan kemudahan regulasi dan infrastruktur internet, UMKM bisa memasarkan produk mereka secara online. Startup bisa berkembang dengan dukungan regulasi yang inovatif. Namun, penting juga kebijakan yang melindungi pekerja digital, seperti ojek online atau pekerja lepas, agar mereka mendapatkan hak dan perlindungan yang layak. Resiko dan ancaman dalam dunia digital. Ruang digital yang luas dan bebas juga membuka peluang untuk tindak kejahatan. Serangan cyber bisa menyasar individu, lembaga, bahkan negara. Data bisa dijual di pasar gelap, hoax bisa menyulut konflik dan membahayakan demokrasi. Selain itu, banyak kasus eksploitasi seksual terhadap anak dan perempuan di ruang digital yang seringkali sulit dilacak. Maka dari itu, kebijakan digital harus punya pendekatan yang holistik, mengedukasi masyarakat, memperkuat penegakan hukum, dan membangun sistem perlindungan yang menyeluruh. Masa depan kebijakan digital. Kebijakan digital ke depan akan semakin fokus pada teknologi baru seperti AI, blockchain, dan metaverse, serta pentingnya etika dan keberlanjutannya. Kebijakan digital tidak boleh berhenti di teknologi yang sekarang. Perkembangan cepat seperti kecerdasan buatan, blockchain, bahkan konsep metaverse membutuhkan regulasi yang proaktif dan visioner. Tantangannya bukan hanya pada teknologi, tapi juga bagaimana menjaga etika, keberlanjutan lingkungan digital, serta memastikan kebijakan yang inklusif bagi generasi mendatang. Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bersama-sama membentuk masa depan digital yang adil dan berkelanjutan. Rekomendasi kebijakan digital di Indonesia. Diperlukan sinkronasi regulasi, peningkatan literasi digital, penguat keamanan cyber, dan partisipasi publik yang lebih luas agar kebijakan digital di Indonesia semakin efektif. Ada beberapa hal yang harus dibenahi. Yang pertama, regulasi perlu sinkron antar instansi. Jangan sampai terjadi tumpang tindih
atau kekosongan hukum. Yang kedua, literasi digital masyarakat harus terus ditingkatkan lewat pendidikan formal dan non-formal. Yang ketiga, sistem keamanan cyber harus diperkuat secara nasional, tidak hanya untuk lembaga besar, tetapi juga untuk individu. Dan terakhir, kebijakan digital harus dibuka untuk partisipasi publik, agar lebih demokratis, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi teman-teman, kesimpulannya, kebijakan digital adalah fondasi utama dalam membangun masyarakat digital yang aman, inklusif, dan berdaya saing di era transformasi teknologi. Di tengah arus transformasi digital, kebijakan digital menjadi kunci untuk memastikan bahwa teknologi membawa manfaat, bukan malapetaka. Dengan kebijakan yang tepat, kita bisa menciptakan masyarakat yang adil secara digital, melindungi hak-hak warga, mendorong inovasi, dan menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Maka dari itu, peran semua pihak sangat penting. Pemerintah, swasta, masyarakat, hingga kita sendiri. Mari sama-sama bangun dunia digital yang sehat dan beradab. Bukan hanya canggih secara teknologi, tapi juga kuat secara nilai dan etika.